Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kembali di channel Ala Rika. Masih bersama dengan saya, Rika Endah Nur Hidayah. Mom and Dads, Mahmud dan Amud, para pasangan muda atau calon ayah dan ibu, kita akan membahas kembali masih seputar tumbuh kembang anak. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perkembangan sosial. Nah, ketika perkembangan sosial gagal, tidak menutup kemungkinan masalah seperti berikut kita temui. Kenapa anak suka merebut mainan temannya? Kalau anak kita direbut mainan sama temannya, pasti kita gondok ya. Atau malah sebaliknya, kita senang ketika anak kita bisa merebut mainan temannya. Bangga pula itu. Oh no, itu harusnya tidak terjadi. Jadi apa sih masalahnya, Bun? Yuk kita lihat tahapan tumbuh kembang sosial yang seharusnya dilalui oleh seorang anak. Nah, pada saat anak berusia 2 tahun, anak pernah mungkin mengatakan, "Itu punyaku," atau merebut teman mainan adiknya atau punya temannya. Nah, harusnya ini dimulai dari usia 1 tahun. Pada 1 tahun, mereka, anak-anak belum memiliki rasa sosial empati. Karena itu perlu kita kembangkan. Misalnya saat kita bertemu dengan anak, kita tersenyum dan kita lihat respon anak ya. Kalau misalnya setelah 6 bulan kita senyumin dia masih bengong, artinya ada masalah ya Bun. Dilihat di video sebelumnya tentang masalah-masalah yang muncul pada anak. Nah, begitu juga dengan setahun, 2 tahun, sampai 3 tahun dan 2 tahun itu adalah masa akhir egosentris ya. Nah, jadi harusnya dari awal sudah mulai dikembangkan dan anak akan merasa nyaman bila dengan ibunya dan mungkin dia akan menangis saat dengan orang asing. Jadi itu sebetulnya hal yang lumrah. Nah, bagaimana anak berinteraksi dengan sosial dengan orang lain secara sosial bisa kita berikan mainan. Kemudian misalnya kita belajar nanti dipinjam ya mainannya. Kan suka ya anak yang dengan serta-merta nih menyerahkan atau misalnya dengan dia mendekap mainan atau boneka itu malah lebih erat gitu. Nah, bisa juga anak mengungkapkan keinginannya. Walaupun belum fasih mengucapkan kalimat sesuai dengan maksud hatinya, tapi dia sudah paham. Misalnya ketika dia menginginkan sesuatu dia hanya menunjuk gitu. Apakah dia menginginkan sesuatu atau mainan dia yang diambil oleh orang lain tapi dia tak punya kemampuan untuk merebut kembali. Kemudian biasakan anak sesering mungkin berinteraksi dengan anak lain agar dia bisa memahami apa yang diungkapkan karena seringnya interaksi itu muncul ketika dia melihat temannya. Kalau dia meminta sesuatu pada sang ibu atau ibunya, anak itu kan sama belajar meniru. Meniru dari orang dewasa, bisa juga meniru dari teman dan lingkungannya. Nah, akan terasa kemampuan komunikasinya muncul. Jadi untuk anak-anak yang jarang berinteraksi dengan orang lain, maka akhirnya resiko untuk menjadi seorang individualis itu lebih besar gitu ya. Kemudian anak-anak mulai dikenalkan dengan orang-orang sekitar. Ini ayah, ini ibu, ini kakak, ini abang, ini nenek, atau anak-anak yang lain pada saat sebaya gitu ya yang seusianya. Jadi lihat responnya saat disapa bagaimana. Tersenyum, menatap lekat karena dia kenal, atau dia malah menangis ya ketika tidak kenal. Nah, pada saat usia 2 tahun, dia mulai merasakan kebersamaan. Saat diajak bermain dengan anak lain, dia bisa bareng-bareng. Kan ada ya yang dari awal kita sampaikan ini punya abang, ini punya kakak, atau ini punya si A, ini punya si B. Nah, ketika kadang-kadang anak-anak ingin bertukar mainan karena tidak sesuai, boleh saja. Jadi kita sampaikan dengan baik. Boleh dipinjam mainannya ya. Abang boleh pinjam punya kakak, tapi kakak juga pinjam punya abang. Karena ada anak-anak tertentu dia ingin mengambil mainan temannya,
tapi dia sendiri tidak ingin memberikan mainannya kepada orang lain. Nah, ini yang bahaya. Jadi saat dia berebut mainan dengan sebaya, dia katakan ini punyaku karena dia punya sense of belonging, punya rasa memiliki dan menuntut pengakuan ini punyaku loh. Tapi karakter egosentris atau diri menjadi pusat perhatian itu idealnya sudah hilang setelah 2 tahun atau mulai berangsur hilang. Jadi jangan sampai 3 tahun dia masih seperti itu. Bisa nggak sih itu hilang? Bisa. Tapi dia butuh role model gitu. Kalau role modelnya tidak dia dapatkan, dia hanya dibiasakan udah nonton TV dengan yang tanpa suara-suara, hanya dengan gambar-gambar berjalan, kemudian dia tertawa cuman, "Huh?" Suaranya seperti itu kan, atau, "Hahaha," tiba-tiba ketawa, itu tidak ada rangsangan dia untuk berkomunikasi gitu. Nah, yang ketiga, mengembangkan hubungan dengan banyak orang. Jadi perlu sebenarnya anak-anak bermain dengan tetangga, perlu juga anak-anak sekali diajak ke pasar, ke supermarket, ke warung, dan terlibat dengan pembicaraan orang lain. Sehingga ketika dia melihat ibunya sedang bicara dengan yang lain, dia bisa melihat dan nyaman atau tidak dengan kehadiran orang lain itu. Ini nggak mudah gitu. Jadi hal yang luar biasa tuh pernah saya alami. Ini kita dari rumah udah siap-siap ya, anak mau ikutan lomba busana muslim ceritanya nih, playgroup. Sampai giliran dia jalan, tiba-tiba dari depan menjerit dan balik kanan menangis, memeluk kita dan tak mau melanjutkan. Nah, itu ada yang missing gitu. Nah, kita tak perlu menyalahkan keadaan, kita tak perlu menyalahkan, oh ini salah pengasuh, ini tidak. Kita retro aja, berarti apa sih yang hilang? Kita penuhi saja kebutuhan yang sudah lewat itu, walaupun agak terlambat. Nah, ketika usia 3 tahun mengingat dan membutuhkan teman. Kenapa? Karena kan ini sebentar lagi akan masuk usia sekolah. Jadi jangan sampai di sekolah dia nggak punya teman gitu. Anak mulai bermain dengan teman sepermainan yang disukai, makanya berikan anak banyak kesempatan bersama teman sebaya agar saat di sekolah dia menjadi nyaman, bukan jadi objek bullying dari teman-temannya. Itu kan dibully gara-gara tadi ya, misalnya dia selalu manut atau dia selalu menjadi raja, akhirnya dia menjadi seorang pembuli. Maka dari awal biasakan anak bermain dengan menerapkan aturan-aturan permainan. Misalnya tadi kita mau main ular tangga, boleh ya diajarkan kan kocok-kocok. Kan hitungannya juga hanya 6 ya. Anak 3 tahun sudah bisa tuh kalau berhitung 1 sampai 6. Giliran abang kocok, oh ini dia maju. Giliran si adik, sekarang giliran maju. Nah, kalau anak dengan egosentris mungkin dia ingin terus dia yang memegang kocokan itu, ingin dia terus yang menang gitu. Dia nggak akan terima ketika main ular tangga dia masuk di ular terus dia harus merosot ke bawah, dia akan marah. Dan dia maunya kalau bisa naik tangga dan dia menjadi juara gitu. Nah, itu yang mungkin harus coba diberikan pengertian ya, bahwa menang atau kalah adalah sama dan bagaimana peraturan main itu harus dijalankan. Kemudian berimajinasi. Jadi di usia 3 tahun anak sudah mulai imajinasi, silakan bermain peran yang jadi ayah, jadi ibu, jadi kakak, jadi abang. Istilahnya kalau kami dulu kecil main anak-anakan ya, ada yang jadi ibunya, padahal itu sebaya gitu. Tapi ada yang jadi ibunya, ada jadi bapaknya, main nikah-nikahan, nah macam-macam lah. Eh, Nah, kemudian berempati. Jadi anak mulai memahami berbagai emosi yang berbeda dari orang tuanya. Jadi ada menangis, ada tertawa, ada marah, itu biasa saja. Jadi jangan anak nangis ya udah ditarik, dibawa nggak usah lagi main sama dia. Tidak seperti itu. Ya kita klarifikasi saja kenapa dia menangis gitu. Kita selesaikan secara anak-anak, bukan anaknya yang berantem, mamanya yang ikutan berantem, orang tuanya yang jadi berantem. Itu yang nggak bagus gitu. Akhirnya orang-orang karena males seperti itu dihindari aja. Udahlah anak saya nggak usah main. Akhirnya dia nggak pernah bersosialisasi. Kita juga komunikasi dengan tetangga juga jadi nggak baik. Itu yang tidak diharapkan ya. Jadi munculkan rasa empati. Oke Bunda, jadi banyak cara untuk mensosialisasikan anak-anak kita di berbagai tempat dan kesempatan. Mari kita diskusi di kolom komentar. Terima kasih. Sampai ketemu.